Again merupakan drama Korea bergenre fantasi romance yang telah tayang di JTBC pada 21 September 2020 berjumlah 16 episode. Dilansir dari situs IMDb, drama yang disutradarai oleh Ha Byung-hun ini mendapatkan rating cukup baik yaitu 8,3 dari 10. 18 Again merupakan remake dari film Hollywood yang tayang pada 2009 silam dengan judul 17 Again. Meskipun drama ini merupakan hasil remake, namun alur ceritanya dikemas dengan berbeda. Dalam versi Hollywood, berkisah tentang Mike, pria berusia 37 tahun yang terjebak dalam tubuh remaja 17 tahun. Kemudian putrinya dibuat jatuh cinta dengan versi muda dari sang ayah. Inilah yang menjadi konflik utama, apalagi saat sang anak mengetahui bahwa Mike remaja malah mencintai ibunya. Sedangkan dalam drama ini lebih menampilkan sisi kehidupan keluarga yang sangat menyentuh. Sang anak dibuat teringat pada sosok ayahnya ketika bertemu dengan teman sekelasnya yang selalu melindunginya, di mana secara rahasia ternyata sosok tersebut memang ayahnya yang kembali berusia 18 tahun. 18 Again dibintangi oleh Yoon Sang Hyun, Kim Hanul, dan Lee Do Hyun. Adapun kisahnya bercerita tentang sepasang suami istri bernama Hong Da-yong dan Hong Da-jung yang sudah menikah selama 18 tahun dan kini pernikahan mereka berada di ambang perpisahan. Keduanya berada di titik jenuh dan merasakan bahwa pernikahan tidak seindah yang dibayangkan. Apalagi mereka menikah saat masih berusia 18 tahun, di mana pernikahan terjadi karena Da-jung hamil duluan. Dalam usia tersebut tentunya keduanya belum siap secara mental dan finansial. Ditambah lagi keduanya cukup kesulitan untuk membesarkan anak kembar mereka. Sedikit flashback, saat masih berusia 18 tahun, Hong Da-yong dan Da-jung merupakan dua pelajar populer di sekolahnya. Da-yong merupakan pemain basket dengan visual tampan yang diidolakan oleh banyak wanita. Sedangkan Da-jung merupakan siswa cantik yang bermimpi sebagai penyiar profesional. Namun mereka memilih untuk melepaskan mimpinya. Da-jung melepaskan kesempatan sebagai pemain basket dan memilih menikahi Da-jung dan bertanggung jawab pada anak mereka. Keputusan ini jelas ditentang oleh orang tua Da-jung dan Da-jung. Tapi keduanya tetap mempertahankan bayi mereka dan memilih untuk menikah muda. Cinta yang dulunya menggebu antara Da-jung dan Da-jung kini terasa hambar. Pertengkaran sering terjadi karena hal-hal remeh. Puncaknya, Da-jung menggugat cerai Da-jung. Selain digugat cerai, Da-jung juga gagal mendapatkan promosi di tempatnya bekerja. Malahan ia bertengkar dengan atasannya dan keluar dari pekerjaannya sebagai tukang reparasi. Kedua anak kembarnya yang sudah remaja juga tampak enggan bergaul dengannya. Da-jung makin putus asa dengan hidupnya. Ia menyesal menjalani hidup. Di tengah kekalutan itu, ia mengunjungi tempat di mana ia bersekolah dulu dan mengenang masa muda dengan bermain basket sendirian. Hingga tiba-tiba, setelah berhasil membuat lemparan 3 point, lampu di lapangan basket itu tiba-tiba mati dan keajaiban terjadi pada Hong Da-yong. Ia kembali muda berusia 18 tahun. Sejak kejadian itu, ia bertekad untuk memperbaiki kehidupannya. Satu-satunya orang yang mengetahui perubahan ini adalah sahabatnya, yaitu Dok-jin. Dengan bantuan Dok-jin, Hong Da-yong mengubah identitasnya sebagai Ko Wo-yong dengan Dok-jin sebagai walinya dan bersekolah di tempat yang sama dengan anak-anaknya. Di sekolah ini, Da-yong alias Wo-yong mulai berteman dengan kedua anak kembarnya yaitu Hong Si-ah dan Hong Si-wo. Sebagai teman, Wo-yong akhirnya bisa melihat sisi lain dari anak-anaknya. Dia akhirnya tahu bahwa Si-wo menjadi korban perundungan di sekolahnya. Si-wo yang selama ini mengaku tak tertarik dengan basket, sebenarnya sangat menyukai basket, tapi ia tidak mempunyai kepercayaan diri. Sebagai Wo-yong, Da-yong akhirnya juga tahu bahwa Si-ah tak berniat melanjutkan sekolah. Ia bekerja di minimarket tanpa sepengetahuan orang tuanya karena ingin mencari biaya kursus makeup artist. Tapi yang tak kalah penting dari persahabatan dengan kedua anak kembarnya ini, kini ia bisa memandang istrinya Da-jung dari sisi yang berbeda. Hidup dalam tubuh anak remaja 18 tahun membuat Da-jung bisa melihat Da-jung dari sisi yang berbeda. Ia akhirnya mulai sadar bahwa cintanya masih sangat besar untuk Da-jung. Sebagai Wo-yong,
Ia berusaha untuk selalu hadir bagi keluarganya saat masalah mendera. Ia terus memberikan dukungan sebagai penggemar utama Dajung yang memulai karirnya sebagai penyiar. Woyong juga mengajak anak laki-lakinya untuk bermain basket dengan percaya diri, serta selalu menjaga dan menghibur anak perempuannya. 18 Again banyak menyajikan momen mengharukan di mana seorang ayah dan ibu yang sangat memperhatikan anak-anaknya. Selain itu, drama ini juga menyajikan sejumlah konflik yang biasa terjadi antara pasangan bahkan setelah mereka menikah. Penonton juga diajak merasakan dan mendukung ketika Dayong dan Dajung berusaha menyelesaikan kesalahpahaman yang selama ini terjadi. Drama ini sangat layak untuk ditonton karena menghadirkan banyak nilai-nilai positif bagi keluarga, seperti berani untuk mengejar mimpi walaupun sudah berkeluarga, hingga bagaimana pentingnya dukungan keluarga bagi satu sama lain. Nilai-nilai yang ada dalam drama ini juga menunjukkan bahwa keluarga punya fungsi yang sangat penting bagi pertumbuhan seorang anak. Tidak hanya menyajikan kisah yang menyentuh, 18 Again juga dibumbui oleh parodi dan humor jenaka di setiap episodenya, sehingga membuat drama ini tidak membosankan untuk ditonton. Satu hal lagi yang membuat drama ini nyaris sempurna adalah kemampuan akting dari para pemainnya. Masing-masing pemain mengeksekusi perannya dengan sangat baik, terutama yang paling menjadi sorotan adalah akting dari Lee Do Hyun. Drama ini menjadi debut pertamanya sebagai pemeran utama setelah sebelumnya cukup diidolakan dalam drama Hotel de Luna. Lewat 18 Again, ia berakting sebagai pria berusia 37 tahun yang terjebak dalam tubuh pemuda berusia 18 tahun. Tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi Lee Do Hyun berhasil memerankan perannya ini dengan sangat baik.